Sistem pemilihan umum merupakan sistem penyelenggaraan pemilu yang digunakan di sebuah negara untuk menentukan tata cara penyelenggaraan dan penentuan hasil pemenang pemilu. Sederhananya, sistem pemilu ini menjadi sarana rakyat untuk memilih kandidat sebagai wakil rakyat dalam menyuarakan aspirasi rakyat itu sendiri. Juga merupakan salah satu di antaranya beberapa unsur dalam politik yang memiliki pengaruh besar terkait isu-isu pada tataran pemerintahan. Secara umum, sistem pemilu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pemilihan mekanis dan organis. Sistem pemilihan mekanis terlihat mencerminkan yang bersifat mekanis dengan melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Sedangkan sistem pemilihan organis menempatkan bahwa rakyat adalah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam kelompok. Mengacu pada Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemilihan umum, menyebutkan bahwa sistem pemilu terdiri dari 3 macam sistem, yaitu yang pertama yaitu sistem distrik. Satu daerah pemilihan memilih satu wakil, yang hal ini disebut sebagai sistem distrik. Sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap geografisnya mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau selanjutnya disebut dengan DPR. Ciri-ciri dari sistem ini yang pertama yaitu wilayah negara dibagi-bagi menjadi berbagai daerah pemilihan. Tata caranya bisa menggunakan dasar wilayah administratif. Dan yang kedua, rakyat dapat menentukan pilihannya dengan cara memilih nama calon yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, syarat menjadi pemenang adalah dengan memperoleh suara terbanyak di dapil yang bersangkutan. Yang kedua, sistem proporsional merupakan satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, yang hal ini biasanya disebut dengan sistem perwakilan berimbang. Sistem proporsional ini telah dianut oleh Indonesia sendiri sebagaimana yang telah diatur pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang berbunyi bahwa pemilu untuk pemilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional diterjemahkan sebagai perolehan suara partai menjadi perolehan kursi di parlemen secara lebih proporsional. Ciri-ciri sistem ini yang pertama, wilayah negara dibagi menjadi banyak dapil yang menggunakan dasar wilayah administratif. Yang kedua, di setiap daerah pemilihan terdapat beberapa kursi yang diperebutkan. Dan yang terakhir, agar dapat memenangkan banyak suara, parpol melakukan banyak usaha untuk menarik simpati rakyat di banyak wilayah. Hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan proporsi suara yang dibutuhkan demi kursi di parlemen. 3. Sistem campuran. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem pemilihan semi-proporsional. Dalam sistem ini, suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada di antar sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas mayoritas atau distrik. Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk menggabungkan ciri-ciri positif dari kedua sistem sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan akan didapatkan sistem pemilu yang lebih baik. Dalam sistem ini terdapat 2 varian, yaitu sistem paralel dan sistem mixed member proporsional. Rekapitulasi pemilu ada 3 macam perhitungan. Suara yang pertama adalah quick count atau perhitungan cepat. Adalah metode perhitungan untuk mengetahui hasil pemilu secara prediktif dan cepat di hari pemungutan suara. Yang kedua adalah real count, merupakan perhitungan keseluruhan suara di seluruh tempat pemungutan suara yang ada. Yang ketiga adalah exit poll. Metode ini dilakukan beberapa saat setelah pemilihan menyalurkan pemilihan politiknya di tempat pemungutan suara. Secara teknis, exit poll merupakan bagian dari survei. Metode yang digunakan dalam exit poll biasanya dengan mewawancarai responden atau pemilih setelah keluar dari tempat pemungutan suara. Namun, dalam pelaksanaan pemilu yang melalui proses panjang dan ketat, masih belum bisa menjamin bahwa pemilu ini dilaksanakan secara jujur dan bersih. Berbagai cara yang dilakukan oleh calon adalah faktor terjadinya kecurangan dalam pemilu. Masih lemahnya sistem perhitungan suara di negara kita juga merupakan kekurangan pemilu di Indonesia. Mengenai perbedaan hasil perhitungan dapat
dapat diminimalisir dengan cara pengambilan stempel respon dalam survei, akan tetapi dilakukannya berdasarkan random kelompok atau cluster. Meski begitu, banyak pendapat bahwa metode quick count, real count, dan exit poll dinilai sudah efisien. Hal ini dikarenakan metode ini sudah dapat dikatakan memberi kemudahan bagi para calon pemilih maupun kemudahan bagi penyelenggara dalam perhitungan suara. Real count merupakan metode yang paling efisien dan valid. Real count merupakan metode rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terkait pemilu, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun real count tidak secepat quick count dan exit poll, namun real count adalah rekapitulasi yang valid dan hasilnya mutlak untuk menentukan pemenang pemilu. Pemilu dan regulasinya. Kampanye pemilu merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu. Menurut pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilihan dengan menawarkan visi misi, program dan atau citra di diri peserta pemilu. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pelaksanaan kampanye pemilu dilakukan secara serentak atau kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui 1. Pertemuan terbatas, 2. Pertemuan tatap muka, 3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet. Rapat umum lewat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa pemilu diatur dalam pasal 258 ayat 2. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawasan pemilu luar negeri seperti diatur dalam ayat 3. Jangka waktu pemeriksaan dan keputusan paling lama 12 hari sejak laporan atau temuan diterima. Tahapan penyelesaian sengketa dilakukan Bawaslu melalui pengkajian laporan atau temuan serta mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak tercapai kesepakatannya, Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak. Halnya dengan perselisihan hasil pemilu atau biasa disebut dengan sengketa hasil pemilu secara khusus menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagai diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang kewenangan MK. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat 1 huruf D. Demikian hal penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislatif secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.